Saya menyapa kita semuanya, shalom. Shalom. Coba katakan Tuhan Yesus baik. Shalom untuk jemaat Tuhan yang di lantai 1. Hari ini kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita kesempatan di bulan Agustus. Ada haleluya? Amin ya. Tuhan menyertai kita seberapa bulan yang lalu dan saat ini kita masuk di bulan baru. Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Hal yang paling baik yang Tuhan berikan adalah nyawanya di kayu salib untuk menebus kita dari segala dosa, menjadikan kita miliknya, dan tidak ada satupun yang bisa menggugat dan mengambil itu. Hak penebusan itu sudah jadi milik kita. Kita bersyukur, menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami mengagungkan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Saya undang kita untuk bangkit berdiri menyembah dan memuji Dia. Berikan penyembahan dan pujian yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Dia. Aku bebas. Aku
ini kami dengan bangga dan penuh dengan ucapan syukur. Kami sudah bebas dari belenggu dosa itu. Kami sudah ditebus dan dijadikan anak-anak yang berkemenangan di hadapan Tuhan. Kami sudah menjadi milik-Mu. Itu adalah sukacita yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu, buat penebusan-Mu yang sangat mahal itu. Hari ini kami datang beribadah sebagai ucapan terima kasih karena kami sudah diselamatkan dan kami sudah menjadi milik-Mu untuk selamanya. Tidak ada hal yang bisa merebut kami dari-Mu Tuhan. Kami mau menjadi milik-Mu selamanya sampai kami kembali kepada-Mu saat-saat nanti. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jaminan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami, tidak ada satupun di dunia ini yang berikan jaminan itu, hanya Engkau saja, Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini, kami boleh merasakan kebaikan-Mu lagi melalui ibadah ini. Kami bersyukur dan bersuka cita karena Tuhan menjadi milik kami yang paling berharga. Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami ini, Engkau hadir memberikan kami sukacita. Roh Kudus yang memimpin kami, bahkan terlebih kami yang melayani Tuhan. Biarlah Tuhan mampukan kami, berikan kami sukacita dalam melayani Engkau. Sidang jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan, tibakan di tempat ini dengan segala baik. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami tabiskan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum Bapak Ibu duduk, tolong salam kanan kirinya, katakan Yesus penebusku. Ya, silakan duduk. Setelah itu kita akan tetap berglori bagi Tuhan karena begitu besar kasih Allah bagi kita, lebih dari apapun juga, melebihi kasih, melebihi cinta yang dunia berikan bagi kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kasih Yesus
kanannya yang engkau. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasihnya yang mengubah hidupku, ingat kasihnya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilurnya yang sembuhkan, ingat pilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasihnya yang bebaskan kita, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, jaramu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, jaramu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasihnya yang mengubah hidupku, ingat kasihnya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya. Kasih Yesus masih kita rasakan sampai hari ini. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri. Ku naikkan syukurku karena begitu besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Kasihnya lebih kuat dari apapun, bahkan cintanya lebih kuat daripada maut. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menumbuhkanku, selamatkan dan
kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji meninggikan nama-Mu, selalu menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untukku. Tak akan berhenti memuji meninggikan nama-Mu, selalu menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untukku. Tak akan berhenti memuji meninggikan nama-Mu, selalu menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untukku. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untukku. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untukmu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tetap berdiri, kita akan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Kami beri kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bersaksi, silakan. Salam, selamat pagi. Saya mau bersaksi sedikit. Banyak ya nggak apa-apa. Mengenai saya mengucap syukur dan terima kasih atas berkat Tuhan, anugerah yang besar buat aku, karena saya kerja di panti ini sudah 15 tahun seumur Rafael. Seumur Rafael saya datang masuk di tempat panti ini kerja. Saya itu kemarin Bapak Gembalanya bilang kalau jangan nekat, ya harus nekat. Kalau nggak ada kemauan jangan nekat, katanya gitu. Ya saudara-saudara ya, kalau masuk kerja di panti itu banyak tantangan saudara-saudara. Tapi bukan mengenai apa. Kita kerja itu di panti bukan cari uang, tapi untuk cari makan saudara-saudara. Kita cari untuk perutnya kita, bukan untuk cari uang. Kalau cari uang saudara-saudara, kita sudah kaya saudara-saudara, punya rumah, kita nggak kontrak lagi. Tapi ya saudara-saudara, tapi kita tantangannya satu. Oma-oma ini hadapi oma-oma saudara-saudara. Segala apapun di kata kita itu segala apapun, tapi kita hadapi dengan Tuhan. Karena apa? Kita kerja di panti itu untuk dipanggil Tuhan. Tuhan panggil kita, Roh Kudus panggil kita untuk kerja di panti. Kalau Tuhan nggak ada panggil kita, nggak mungkin. Saya datang dari Ambon, saya nggak mungkin datang di sini karena saya nggak nekat, saudara-saudara. Itu Bapak Gembala bilang, kalau nggak nekat nggak usah datang, saudara-saudara. Kalau gitu saya nekat, karena saya nekat, saya tahu dipanggil Tuhan, saya datang kerja melayani
hadapi oma-oma. Tapi kita sudah layani, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara tahu, melayani oma-oma lebih baik melayani anak kecil, bayi, saudara-saudara. Oma-oma itu, kalau saya minta maaf, istilahnya biar itu aja, yang bilang bubur aja lah. Kalau siang aja buat bubur, saudara-saudara, di tembok itu segala macamnya kotornya masuk tembok. Kita ini hadapi dengan kesabaran, saudara-saudara. Kalau kita jahat, oma-oma semua mati, saudara-saudara. Karena kita punya bukan orang tua, bukan pemilik, bukan saudara, saudara-saudara. Tapi kita hadapi dengan senang, tenang, sabar, ada kuat dengan iman. Karena setiap hari kita disiram sama firman Tuhan, makanya kita subur, saudara-saudara. Amin ya saudara-saudara ya. Jadi setiap hari itu kita nih, setiap minggu, setiap hari Selasa, setiap hari kita tuh disiram sama firman. Kita disiram setiap hari, makanya kita nih subur. Pengasuh tuh subur, gak ada yang sakit, saudara-saudara. Kalau sakit, saudara-saudara, itu ujiannya kita sendiri, kesalahan kita sendiri. Mungkin itu Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Ya saudara-saudara, kalau hadapi oma-oma, jangan nekat saudara-saudara kalau masuk di panti. Tapi kita mengucap syukur karena kita hadapi oma-oma itu. Tapi kita sudah layani seperti gini, pasti aja masih dikatain jahat. Saudara-saudara tahu? Kalau kita jahat, saudara-saudara, oma-oma itu sudah mati. Dari 15 tahun, saudara-saudara, saya ini. Tapi kita hadapi dengan sabar, tenang, karena setiap hari disiram sama firman Tuhan. Setiap hari kita, setiap minggu, setiap hari Selasa, setiap ibadah dimanapun, setiap hari kita siram dengan firman. Makanya kita subur, kuat, hadapi oma-oma. Tapi masih aja kata-kata, kalau ada orang, tamu, apapun, di kata-katanya bilang pengasuh jahat, kita tuh bilang apa? Puji Tuhan. Karena mereka enggak tinggal 24 jam di dalamnya. Mereka enggak layani mereka. Mereka enggak layani, tidak lihat oma-oma. Apakah oma-oma siang hari aja, saudara-saudara, ini bukan malam loh. Di tembok itu penuh dengan bubur, saudara-saudara. Tega, kalau anak bayi enggak apa-apa, kita baunya ada wangi. Tapi oma-oma ngumpul aja baunya, di luar saja semua cium. Kurang apa saudara-saudara? Tapi mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan, karena kita ini nekat. Tuhan bilang, Bapak Gembala kemarin bilang nekat, karena nekat makanya kita datang. Dan kami mengucap syukur dan terima kasih atas pemelihara kami karena kami subur seperti ini. Amin. Puji Tuhan. Ya, saya mau menambah ya. Puji Tuhan, pada hari hari Selasa yang lalu kita sudah dikunjungi oleh Ketua Yayasan Pondok Kasih dengan Dr. Sharon juga dengan Ibu Harihananda di tempat ini. Itu sebenarnya kunjungan hanya infonya adalah Dr. Sharon saja. Tapi ternyata mereka datang dengan komplit dan di sini tempatnya. Biasanya kan dibawa di sini tempatnya. Ketika mereka belum datang, masih ada tim 1 itu tempatnya ada tamu. Dan saya juga ada berdiri di sini dan melihat jemaat Tuhan yang luar biasa itu, maksudnya para oma-oma ini. Saya diingatkan Tuhan ketika saya berdiri di sudut itu, di tempatnya Murni duduk itu, saya berdiri di situ. Saya diingatkan Tuhan dengan satu hal begini. Inilah jemaat Tuhan, karena sebelumnya saya baru ikut seminar, dan seminar dari seorang hamba Tuhan yang sudah terkenal ya. Dia berkata dia sudah mengembalakan gereja yang cukup besar, tapi keinginannya membuat jemaat itu supaya bertobat gitu loh. Tapi kan tidak mendapatkan hasil bertahun-tahun, sampai 30 tahun. Tapi kemudian dia sadar dan mengatakan dan melepaskan dan berkata, Tuhan, ini bukan punyaku, ini bukan dombaku, ini punya Tuhan. Dan di saat dia berkata itu, jemaat itu ada perubahan. Dan kemarin ketika saya berdiri di situ juga berkata, ya, ini bukan punyaku, bukan punya kami, ini punya Tuhan.
Saya menangis di situ karena saya minta ampun Tuhan jika saya terlalu banyak menuntut. Karena sebenarnya ini bukan punya saya. Kami diberikan kepercayaan menggembalakan di tempat ini. Itu punya Tuhan. Tuhan hanya bilang ke saya, kasih dia. Tuhan hanya mau bilang kepada kami berdua, ini loh ya, saya kasih kamu kesempatan. Saya kasih kamu kepercayaan yang tidak dimiliki semua orang. Ini saya berikan milikku, kamu gembalakan. Kamu tidak punya hak apa-apapun untuk menuntut apapun, karena itu punya saya. Dan saya menangis di situ walaupun mereka lagi bernyanyi sukacita, saya menangis, Tuhan ampun saya, mungkin saya terlalu banyak menuntut. Seperti kata Bu Lucy tadi, menggembalakan mereka yang para lansia ini memang tidak mudah. Apalagi sudah demensia, sudah pikun. Mereka sering mengingat masa lalu mereka. Tapi satu hal yang saya ingat, ada beberapa oma-oma ini cukup banyak yang mereka menjadi berkat buat kami. Karena apa? Karena di masa mudanya mereka adalah orang yang mengasihi Tuhan. Yang disebutkan tadi Bu Lucy itu adalah mereka yang dulu pada masa mudanya mungkin bermain-main dengan namanya kekristenan. Dia tidak percaya Tuhan, dia tidak mengasihi Tuhan, sehingga pada usianya yang sudah lanjut, dia tidak punya bekal apapun yang membuat dia menjadi sabar, tenang dan tenang. Tetapi oma-oma yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan pada masa mudanya, kita bisa melihatnya, dia sangat tenang kok. Dia diam, dia banyak memberkati kita malah. Dalam diamnya, dalam katanya, dalam tutur katanya itu bisa menjadi berkat. Nah di situ saya berkata, Tuhan, saya posting itu di Facebook. Saya berkata, kapan saya melayani Tuhan, kapan saya mengasihi Tuhan, kapan saya memberikan tumpangan kepada Tuhan ketika saya melayani orang yang hina di hadapan orang ini. Terima kasih jika sampai tahun ini masuk di 20 tahun ya, Bu Lucy 15, ini masuk di 20 tahun penggembalaan kami. Terima kasih Tuhan percayakan bagi kami menggembalakan. Tidak mudah, memang tidak mudah, bagi kami berdua tidak mudah. Mungkin Bapak Ibu sendiri tidak mengerti apa maksudnya tidak mudah, karena pergumulan itu sendiri datang pada diri kami sendiri. Karena kan selalu setiap orang selalu kepingin ada hasil yang kita lakukan. Tahun ini hasilnya apa? Tapi saat ini saya mulai belajar, dia milik Tuhan. Saya mau melakukan apa yang terbaik yang bisa kami lakukan. Selanjutnya itu adalah pekerjaan Tuhan. Jika saudara akan berbuah dan berubah, itu karena Tuhan. Tidak satu pun pekerjaan kami, perilaku kami, atau perbuatan kami yang bisa melakukan itu. Terima kasih untuk segala doa-doa, untuk menguatkan kami. Sungguh ada kata-kata satu hal yang dikatakan oleh Bapak pendeta tersebut, bahwa memilih menjadi seorang gembala sidang adalah pekerjaan yang berbahaya. Jangan coba-coba jika kau tidak kuat. Seperti kata Bapak, jangan coba-coba kalau kau tidak nekat. Itu pekerjaan yang berbahaya. Karena itu rawan sekali kita dicobai untuk marah, tersandung, meninggalkan. Bahkan kita akan bilang, kadang-kadang keegoan kita, saya ya terutama, ego saya muncul. Kau kira saya bukan siapa-siapa sebelum menjadi hamba Tuhan? Saya bukan orang yang tidak berarti, saya bukan orang yang tidak terpakai, saya orang yang sangat berpotensi untuk menjadi orang hebat. Tapi ketika saya terjun, kok gini amat ya, kok gini ya sikapnya jemaat kepada saya, itu pernah muncul dalam diri saya. Ketika saya merasa diabaikan atau dilecehkan gitu, kok gini amat ya, aku bukan orang yang tidak, saya orang hebat dulu Tuhan. Kalau saya tetap tidak menjadi hamba Tuhan, saya mungkin sangat jadi orang hebat, tapi kemudian Tuhan ampun. Itu adalah ujian bagi saya. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Ada satu hal yang dikatakan oleh firman Tuhan, pekerjaan menjadi hamba Tuhan itu adalah pekerjaan yang indah, yang sangat indah. Hanya itu pekerjaan yang ditulis di hamba Tuhan di Alkitab, bahwa itu adalah pekerjaan yang indah. Terima kasih. Saat ini saya bersaksi, bukan lagi menyesali, bukan ya. Saya lagi bersyukur kepada Tuhan ya. Saya mengucap syukur, terima kasih. Doakan kami terus supaya tetap sabar ya,
mungkin saya butuh diberikan kesabaran. Saya tahu saya orang yang bukan sabar banget ya. Doakan saya, apalagi saya muda, sangat muda bandingkan dengan om-om ini, cukup umur yang cukup luar biasa bedanya. Berikan kami kesabaran dan kami bisa menjadi teladan iman untuk sidang jemaat. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita akan memberi persembahan bagi Tuhan. Kita tahu bahwa persembahan yang kedua ini akan kita pakai untuk kas Natal kita yang akan kita adakan pada hari bulan Desember yang akan datang. Mari kita dengan hati yang penuh ucapan syukur, dengan hati yang bersukacita, kita akan mengulurkan persembahan kita yang pertama ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih sebab Tuhan baik dan Engkau akan selalu baik. Bahkan di saat ini juga Tuhan, kami sudah menerima segala berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Sungguh walau kami menyadarkan diri kami tidak sanggup dan sebenarnya tidak layak menerima berkat itu. Tapi hari ini kami belajar mengembalikan berkat itu, mengembalikannya kepada Tuhan dengan hati kami yang terbaik, hati yang tulus. Kami mengembalikan itu kemuliaan nama Tuhan, menolong kami sehingga hati kami penuh dengan ucapan syukur dan bermurah hati yang mau rela dan sukacita dalam mengembalikan hidup Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan mengumpulkan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mempersembahkan bagimu Yesus yang terbaik dan terindah. Persembahkan bagimu Yesus yang terbaik dan terindah. berdiri. Seberapa seringkah dari kita yang memberikan waktu untuk merenungkan Tuhan sudah menebus aku. Seberapa seringkah kita berterima kasih Tuhan. Terima kasih
kasih telah menjadi Allah. Tuhan, terima kasih Kau menyelamatkan hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau tidak membuang aku, tapi menjadikanku milik. Hari ini, mari kita bersama berkata, Tuhan, terima kasih karena besar kasih-Mu dalam hidupku. Terlebih telah menjadikanku milik Tuhan. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupku, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Berikan harapan, Tiada Allah seperti tidak Tiada Tuhan seperti Engkau Allahku. aku lapar buatan. Terima kasih. Yesus Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkanku,
betapa bahagianya hidup kami. Betapa bersyukurnya hidup kami, Bapa. Engkau mencintai kami apa adanya. Engkau mencintai segala keburukan kami. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini hidup kami. Kami mau datang mendengarkan firman-Mu. Bawa hidup kami, Bapa. Berbicaralah Tuhan dalam setiap hidup kami. Tegurlah kami, didiklah kami lewat firman-Mu. Biarlah setiap pujian, penyembahan kami, semua itu berkenan, berbau harum di hadapan-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau memakai Bapak Gembala yang menyampaikan firman-Mu, Bapa. Kau menuntut setiap tutur kata hamba-Mu. Biarlah Kau menolong pemberitaan firman-Mu awal, pertengahan hingga berakhirnya. Kau hadir dalam pemberitaan-Mu, Bapa. Terpujilah Tuhan. Kami mau duduk dengan tenang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Ini doa dan ucapan syukur kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Merdeka. Belum ya? Ya, saya sengaja tiba-tiba mengucapkan kata merdeka karena kita sudah memasuki bulan Agustus di dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa. Selamat pagi seluruh jemaat hamba-hamba Tuhan. Selamat beribadah dan shalom untuk kita semuanya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kehendak Allah adalah pembebasan kita. Kehendak Allah adalah kemerdekaan kita. Itulah yang diinginkan Allah untuk kita hidup selama di dunia menantikan kedatangannya. Kita membaca dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga. Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-6 sampai ayat 8. Lalu nanti terakhir ayat 18. Ini ayat sudah kita baca 3 minggu yang lalu. Saya sudah pernah khotbahkan dengan prinsip kacamata, menyorotinya dari sisi yang berbeda. Tetapi hari ini kita akan lihat berkat Tuhan luar biasa. Sampai tadi di lumuri atau apa? Disirami ya? Disirami, hati saya sukacita saudara. Iya lu. Kalau pendeta tadi yang disaksikan istri saya 32 kali memberikan seminar tentang Allah, tentang Tritunggal. Berapa saudara? Saya berapa kali ngasih seminar Tritunggal di sini? Baru 2 kali. Dia 32. Lalu dia bilang, saya tidak melihat perubahan dalam jemaat. Iya benar. Saya tambah kesaksian istri saya. Sampai istrinya bilang, kalau papa memang sudah tidak terpanggil jadi gembala, tinggalkan aja. Fokus aja jadi dosen sudah. Sampai gitu saudara. Baru dia menangis sejadi-jadinya. Tadi istri saya tidak saksikan. Penyakitnya pendeta itu, saya ngomong pendeta itu karena saya juga ada penyakitnya nanti. Penyakitnya pendeta itu adalah pengakuan. Berhalanya, setannya dia adalah pengakuan. Jadi dia sedang ingin membuat sesuatu yang hebat, luar biasa, seminar, ini. Untuk apa? Satu aja, pengakuan. Kenapa? Masa lalunya adalah broken home, anak yang dibuang, dan tidak ada kesembuhan dari kecil. Sampai dia besar, sehingga setelah dia jadi pendeta, dia meminta pengakuan dari orang. Aku hebat, aku cerdas. Sampai ngambil PhD, Doctor of Philosophy dari Amerika saudara. Hanya untuk apa? Satu aja yang kosong di ruang hatinya dari kecil, pengakuan. Sampai suatu saat dia dijamah Tuhan. Sekarang dia jadi pendeta yang santai aja. Memang ini bukan milik Tuhan. Yang saya lakukan kalau bikin seminar bukan untuk pengakuan. Ya untuk jemaat aja, diberkati Tuhan. Siapa yang belum diberkati, ya nanti ada waktunya. Saya udah khotbahkan itu cukup lama, saya udah dapat pengertian itu cukup lama saudara, karena doa saudara. Ini bukan milik saya. Nanti ada waktunya mereka ketemu Tuhan kok.
Kalau saya yang mempertemukan saudara dengan Tuhan lalu bertobat diberkati, saudara akan menyembah bahkan kuburan saya nanti saudara sembah-sembah. Jangan. Biar saudara ketemu dengan Tuhanmu. Saudara mau cuek, mau nggak dengar, mau nggak ngerti khotbah, nanti ada waktunya. Amin. Nanti ada waktunya, entah saudara di toilet kesambet sama Roh Kudus. Disambar sama Roh Kudus, bisa. Itu waktunya tuh, waktunya Tuhan. Tugasnya Tuhan, tugas Tuhan. Jangan kita kerjai tugas Tuhan. Tugas kita menyampaikan khotbah, tugas saudara mendengar firman. Perubahan, Tuhan yang kerjakan. Nah, kita akan membaca ayat itu dulu ya. Saya ingin melanjutkan kesaksian istri saya tadi, sukacita sekali karena saudara bilang disirami sama firman Tuhan. Bah, bukannya dulu dijengkeli ya orang ini oleh firman Tuhan ya. Ada yang bilang pendeta ini khotbah marah-marah lah, suaranya keras lah, tinggi-tinggi bahasanya lah, cak karep gitu ya. Tapi hari ini saya mendengar saudara menyebutnya disirami. Semoga tidak kedinginan. Semoga waktu disirami itu menjadi bersih. Jadi bersih. Ada orang disirami jadi kedinginan, jadi masuk angin. Disirami jadi bersih, jadi kudus di hadapan Tuhan. Amin. Ayo mari kita membaca Keluaran 3 ayat 6 sampai 8 dulu, saya baca ayat 6. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Jemaat. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ayat 18 kita baca sama-sama. 2, ya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Amin jemaat. Amin. Di dalam flyer khotbah yang sudah saya kirimkan di jemaat, saudara bisa lihat dari 4 ayat firman Allah ini kemudian saya rangkumkan dengan sebuah kehendak Allah untuk pembebasan kita. Dan pembebasan itu memang di tengah-tengahnya disebutkan kamu akan pergi ke sebuah negeri yang melimpah dengan susu dan madunya, tetapi seringkali kekristenan hanya fokus pada hal-hal yang manis-manis itu. Lupa bahwa ternyata tujuan dari pembebasan itu ayat 18. Apa saudara? Worship. Apa? Beribadah kepada Tuhan. Setelah itu Tuhan tidak pernah lagi bicara tentang susu dan madu. Di perjalanan tidak ada itu. Kalau saya melihat Allah sesungguhnya ingin bangsa Israel keluar dari Mesir itu bukan hanya pembebasan secara fisik. Bukan borgol yang di tangan atau yang di kaki yang Tuhan ingin bebaskan dari hidup kita. Tetapi dia ingin pembebasan secara total di dalam hidup kita. Pembebasan secara rohania itu yang Tuhan inginkan. Maka saya kagum dengan kata-kata kunci atau kata-kata filsafat, kata-kata rohani yang begitu luar biasa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam 2 ayat yang saya rangkumkan. Saya kagum sungguh dengan 2 nats ini. Yang pertama dia mengatakan, segala sesuatu halal bagiku, tapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, termasuk B2 saudara, halal. Tidak ada amin.
Ya halal. Tapi dia bilang, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh apapun. Sampai muncul kemudian, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah Saya rangkumkan dua kalimat ini, sama saja. Aku tidak mau diperhamba. Aku ingin kebebasan yang sejati. Aku ingin kemerdekaan yang sempurna, tidak terikat. Segala sesuatu halal bagiku, berarti makanan ya. Saudara perhatikan ya, kalau nanti ada yang kena sedikit, ya bersyukur ya. Amin. Ya, kalau ada yang kena, ini kok kena-kenaan ya. Ayat ini mengatakan segala sesuatu halal bagiku, tapi segala sesuatu belum tentu berguna. Artinya apa? Dia tidak mau terikat oleh makanan. Dia pernah bilang kepada jemaat Korintus, kalau memang makan daging itu menjadi sandungan bagimu, lebih baik aku mulai besok tidak makan daging. Wah, itu orang tidak terikat. Ada orang terikat dengan soto. Ah, Pak, kalau nggak ada soto, nggak enak. Ada orang terikat dengan nasi. Hati-hati saudara, saya mau kasih tahu di jemaat ini. Indonesia memang budayanya kalau belum makan nasi, belum makan. Itu terikat. Ya, saya sudah belajar saudara. Sekarang saya pagi tidak makan nasi lagi. Bisa makan kue, bisa makan roti. Ada orang terikat tidak sadar. Namanya makan itu harus nasi. Loh, hati-hati, siapa tahu kamu dikirim Tuhan nanti jadi duta besar di Amerika nggak ada nasi. Makan burger, makan pizza. Paulus bilang begitu, nggak harus daging, nggak harus roti. Aku tidak mau terikat dengan makanan apapun. Tidak terikat dengan hari-hari tertentu. Hati-hati di Jawa, di Pulau Jawa. Betul ya? Harus cari baik dulu, cari hari baik dulu Pak menikahnya. Hari baik itu hari apa? Mesti wetonnya mesti tepat loh Pak. Weton itu apa? Wah, enggak bisa Pak, saya kalau enggak legi, Selasa legi, enggak legi nanti Pak. Kok gitu? Kamu terikat dengan hari-hari. Hati-hati saudara, Rasul Paulus tidak mau terikat. Dalam kitab Keluaran yang kita baca tadi, Tuhan ingin membebaskan mereka. Ada orang terikat dengan hari-hari, harus menikah hari Rabu. Betul ya? Harus suro bulannya, harus macam-macam lah di Jawa sini. Saya lihat unik juga Jawa ini ya. Ya, unik sekali gitu. Nanti hari Kamis banyak bunga dijual. Oh, mereka harus hari Kamis malam ya, baru ada berkah mengalir. Apa Pak, salurannya itu pintu gerbangnya terbuka lebar Pak hari itu Pak. Oh gitu ya, oh iya. Nggak, di dalam Tuhan tidak ada hari-hari baik. Semua hari baik, jangan skala dengan sekolah minggu. Hari ini, hari Selasa, harinya Tuhan. Ini enggak, mbah-mbah. Hari Senin bukan hari Tuhan. Kenapa? Hari suntuk. Mulai kerja, ya orang-orang baru kerja kan. Hari Minggu, hari Senin itu paling stres itu. Mau sekolah itu hari Senin, jangan sebut hari itu Pak. Kenapa? Hari yang menstreskan. Oh, kamu salah menghadapi hari-hari. Kalau tidak ada hari Senin, tidak ada hari Sabtu. Semua harinya Tuhan, tidak terikat dengan teknologi. Ada orang terikat, hidupnya baru sejahtera dan senang kalau pakai yang ada Apple-nya yang digigit satu itu. Yang digigit satu. Waduh, baru bangga jalannya. Baru percaya diri dia. Kalau pakai Apple yang digigit dua, nggak pede dia. Nggak percaya diri. Anak-anak muda perhatikan, jangan terikat. Kalau skincareku tidak merek otonom, saya enggak percaya diri, saya enggak ikut undangan itu.
Kalau saya tidak merek ini dan itu, banyak sekali ikatan-ikatan yang mengikat kita. Termasuk pendeta tadi kesaksian istri, ini kisah nyata teman saya itu. Dengan jujur dia berkata, membongkar semua, bahkan dia bilang masih banyak yang lebih jelek yang kalian tidak tahu. Saya sejak di Lempinel tahun 2000 saya udah diberi pengertian itu loh bagusnya Lempinel. Sekolah Alkitab yang 1 tahun itulah bagusnya, luar biasa. Dalam hal-hal seperti itu kita udah dididik jauh-jauh hari. Kalah dengan beliau itu yang sekolah teologi dari dulu. Ilmunya banyak tapi ininya kurang. Saya akui itu. Dia baru bisa mendapatkan pengertian itu setelah tahun 2000 sekian. Kami sudah sejak lama memahami itu. Tapi puji Tuhan, banyak ikatan-ikatan yang membuat kita terikat. Bangga itu bahaya, pride. Kebanggaan bisa membuat kita, hati-hati orang cantik. Siapa yang cantik? Ya cewek. Hati-hati orang ganteng. Karena kamu bisa dikungkung dan terikat oleh karena kegantenganmu, kecantikanmu, kekayaanmu. Sungguhan ini saudara. Malah Paulus lebih keras dia berkata kepada jemaat Korintus, lebih baik orang yang sudah bersuami merasa tidak punya suami. Orang yang sudah beristri seperti tidak beristri. Apa maksudnya? Saya sudah khotbahkan minggu lalu. Dia ingin istri tidak perlu cemburu kalau suami bilang aku cinta Tuhan, engkau segalanya. Enggak usah cemburu karena kamu juga ngomong gitu. Itu maksud Paulus. Seolah-olah kita tidak hidup di dunia ini, itu maksudnya. Wah, ini adalah pemikiran yang sangat-sangat tinggi sekali filsafatnya. Dan kalau dimiliki orang, pengertian semacam ini akan membuat hidup kita itu begitu luar biasa. Ini yang Tuhan inginkan. Pembebasan kita. Indonesia sudah merdeka 80 tahun, tapi masih banyak orang-orang di Indonesia termasuk anak-anak Tuhan masih terikat oleh 1-2 hal yang tidak dia sadari. Mengapa Tuhan menginginkan pembebasan itu dari hidup kita? Keluaran pasal 3 tadi, ayat yang ke-6 dan 8. Lalu Tuhan berfirman, akulah Allah ayahmu. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Mengapa dia ingin membebaskan kita? Saya melihat dia menyebut 3 grandfathers, holy grandfathers, bapak-bapak iman kakek nenek moyang mereka yang bernama Abraham. Musa, aku ini Allah nenek moyangmu, Abraham, Ishak dan Yakub. Ada apa dengan 3 nama ini? Saya menemukan ternyata Tuhan ingin membebaskan bangsa ini. Bukan semata-mata supaya ini bangsa yang merdeka, tetapi dihubungkan dengan perjanjian. Kita adalah umat perjanjian Allah, amin. Bangsa Israel adalah umat perjanjiannya, makanya harus dibebaskan. Kita ini sudah menjadi milik Tuhan. Bangsa Israel sudah menjadi milik Tuhan. Keluaran pasal 3 ayat 6 yang barusan kita baca, jaraknya, perhatikan, jarak janji Allah kepada Abraham, kan disebut ya, kamulah umat perjanjianku, aku ini Allah nenek moyangmu, Abraham, Ishak dan Yakub. Itu jaraknya waktu Tuhan berjanji kepada Abraham. Dan Keluaran 3 Musa menerima firman Allah, itu 500 tahun saudara. 400 sekian puluh tahun, 500 tahun kurang lebih jaraknya dari janji itu. Artinya apa? God is never forget his promises. Amin saudara. Tuhan tidak pernah melupakan janjinya kepada kita. Never. Tidak pernah melupakan. Bangsa Israel selalu ada di dalam hatinya. Ratusan tahun sudah berjalan, dia tidak pernah mengatakan sudah kadaluarsa. Sudah lewat, toh aku sudah berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub, kan sudah lewat, mereka sudah almarhum, kuburannya masih ada. Sekarang ini tidak.
Janji Allah itu tidak berhenti pada Abraham, tetapi dia katakan pada keturunanmu. Sampai kepada bangsa Israel beranak cucu di tanah Mesir. Saudara perhatikan baik-baik. Saya mencatat di sini bahwa Allah kita tidak pernah lalai menggenapi janjinya. Meskipun ada banyak orang menganggapnya sebagai sebuah kelalaian. Amin saudara. Ya, apa yang saudara doakan kepada Tuhan belum terjawab, kita akan berkata Tuhan sudah lupa. Tuhan sudah lalai. Tuhan tidak ingat lagi akan janjinya. Saudara perhatikan, dalam mengingat sebuah janji, kita harus lihat dan baca secara lengkap. Amin. Hati-hati saudara yang bikin kontrak pekerjaan, pernikahan, apa saja dokumen yang harus ditandatangani, jangan sembarangan tanda tangan. Baca dulu secara jelas. Karena di dalam sebuah perjanjian ada dua hal yang dicatat. Apa saja? Ada hak, ada kewajiban. Dalam sebuah perjanjian itu pasti ada hak pihak pertama, ada kewajiban hak pertama, ada hak pihak kedua, ada kewajiban pihak kedua. Nah, ini yang seringkali orang Kristen menjadi gelap mata. Setiap kali melihat perjanjian-perjanjian Allah, yang selalu dilihat itu adalah hak-haknya. Yang selalu diperhatikan adalah apa yang menyenangkan dirinya. Lupa bunyi perjanjian itu seperti apa. Kita tidak paham bunyi perjanjian itu seperti apa. Mari kita lihat secara sedikit agak lengkap bunyi dari perjanjian itu, ya. Coba kita lihat di dalam Kitab Kejadian pasal yang dalam Kitab Kejadian pasal, sebentar saya lihat dulu. Janji Tuhan kepada Abraham itu Kejadian pasal yang ada yang bisa menemukan Kejadian pasal yang ke berapa? 15? Saya lupa catat di sini. Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang berapa? Engkau akan diperbudak itu. Saya lupa Kejadian pasal yang ke-15, 15 saja. Ayat yang ke-13 sampai 15, tolong dibacakan. Kejadian pasal 15 ayat 13 sampai 15. Firman Tuhan kepada Abram, Ya. ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri, Ya. yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Terus 14. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Terus terakhir. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera, engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Inilah cuplikan-cuplikan dari janji itu. Mulai pasal 12 sampai pasal yang ke-15 ini adalah cuplikan-cuplikan dari janji Allah itu. Aku akan memberkati engkau, engkau akan begini dan begitu. Tapi lupa. Orang Kristen memahami janji Allah itu seringkali sepotong-sepotong, tidak lengkap. Ternyata Allah secara terbuka memberitahu kepada Abraham waktu itu dan dikatakan engkau akan diperbudak dan sesudah itu engkau akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak dan engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dan seterusnya dan seterusnya. Akan ada perbudakan. Jelas terbuka.
akan ada kesulitan, akan ada penderitaan. Kita harus melihat secara terbuka janji Allah kepada Abraham ini yang juga masih bagian dari janji Allah kepada kita. Kita harus menelan pil pahit, saudara. Di gereja ini saya tidak mau memberikan gula-gula yang manis yang mengakibatkan saudara menjadi sakit gula. Saya tidak akan mau memberikan lemak-lemak yang enak ditelan tetapi menghasilkan kolesterol. Telan dan terimalah pil yang pahit ini. Amin, saudara. Tidak akan ada yang disebut dengan kelepasan kemerdekaan kalau tidak ada kesulitan. Kan logikanya simpel aja. Betul, saudara? Logikanya simpel. Tidak akan ada kelepasan, tidak akan ada mujizat, tidak akan ada kemerdekaan kalau tidak ada kesulitan. Apa yang mau dimerdekakan? Apa yang mau diberkati kalau kamu sudah terberkati? Kita harus menelan pil pahit bahwa salah satu janji di dalam janji Allah adalah pikul. Pikul salib. Pikul salib. Menghadapi pergumulan, menghadapi penderitaan, inilah yang dijanjikan Allah dalam hidup kita. Dan selama ratusan tahun, Tuhan berkarya di dalam kesulitan itu. Berapa lama bangsa itu diperbudak, Pak? Janji Allah kepada Abraham bahkan menyebut tahun. Mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Sebenarnya masih kalah Israel. Indonesia dijajah dan diperbudak berapa lama? Berapa lama? 350 tahun. Kalah-kalah dikit lah Indonesia. Israel berapa di dalam ayat dikatakan? 400 tahun lamanya. Inilah bahasa saya predestinasi. Inilah perencanaan awal dari Allah bagi umat perjanjiannya. Supaya apa? Mental kita menjadi mental yang kuat. Mental kita menjadi mental pejuang. Bahwa kita memahami janji Allah secara lengkap dan baik. Kita harus rela dan tabah. Amin. Kita harus rela dan tabah. Saya pilihkan kata ini saudara untuk kita semua. Kita harus rela dan tabah. Namanya mengikut Yesus itu tidak harus selalu seperti Luna Maya. Nah, karena enak dan bahagia itu beda-beda versinya saudara. Namanya ikut Tuhan itu tidak harus selalu seperti anak pengusaha es batu itu. Kita harus rela dan tabah. Inilah predestinasi Allah, inilah rencana Allah dalam hidupku untuk saat ini. Saya harus lahir dari keluarga miskin. Satu, saya harus ternyata menghabiskan umur saya melayani di panti. Masih banyak orang belum terima loh. Masa aku sepanjang hidup saya harus mengambil-ngambil sampah? Masa saya seumur hidup saya harus tinggal di panti? Berdamailah dengan keadaanmu mulai dari sekarang. Masa saya sampai mati nanti saya harus cari gaji itu harian? Masa saya terus harus di pelabuhan, harus mindahin barang, harus jadi supir terus? Berdamailah dengan dirimu. Saya tahu dan kita tahu dalam pikiran kita ingin jadi pilot. Amin. Loh, semua orang, supir truk, ya Pak, supir mobil, pasti pikirannya apa? Mau naik ke jadi supir pesawat. Tapi terimalah keadaan. Seorang pendeta hamba Tuhan, seperti yang istri saya katakan, tidak usah menangis lagi karena kesulitan menjadi pendeta.
Amin. Saya dengan istri saya bolak-balik itu saya bilang. Karena maklum ya, saya pendeta mungkin lebih dahulu ya memahami itu. Saya kasih tahu, jangan kita menangis karena kesulitan lagi. Kita harus menangis. Kok aku belum bisa memberi yang terbaik kepada Tuhan? Beda saudara kualitasnya. Beda jauh. Kesulitan itu sudah jadi makanan kita. Amin. Memberikan yang terbaik, itu yang harus menjadi tangis kita. Jangan menangis lagi, kenapa aku jadi istrinya orang miskin, jadi suaminya orang jelek. Mengapa aku begini dan jangan. Mulai sekarang berpikirlah, itulah rupanya rencana Allah dalam hidupku saat ini. Dan hari esok aku ingin mengerti apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidupku. Amin. Tiga minggu lalu saya sebut memanajemen masa lalu. Jangan menangisi masa lalu itu. Bicara saja kepada Tuhan. Setelah selesai bicara, tataplah hari esok. Amin. Tatap hari esok. Karena hari esok kita tidak tahu. Apa janji Allah untuk besok itu belum tahu. Tapi bagi Israel 400 tahun cukup. Aku akan membawa engkau keluar dari situ. Dan menjadikan engkau menjadi bangsa yang besar. Seringkali karena kita tidak rela dan tabah. Kita tidak bisa melihat keajaiban Tuhan. Jadi seorang pengasuh di panti. Saya ulangi. Karena kita seringkali tidak tabah, maka kamu tidak bisa melihat karya Tuhan dan keajaiban Tuhan. Mengapa kamu lahir harus menjadi seorang tidak punya ayah, tidak punya ibu? Kamu tidak akan bisa melihatnya. Karena kamu belum rela dan tabah. Kamu habiskan terus hidupmu untuk mencari jati dirimu. Aku pengen seperti dia yang punya papa. Aku seperti dia yang punya mobil. Aku pengen seperti dia yang punya rumah. Sebentar teduh dulu. Ketika kamu memikirkan itu, dapatkah dia? Datangkah barang itu? Enggak. Bisakah engkau sekarang mulai berdamai dulu dengan Allah? Ayo. Kalau kita rela dan tabah, perhatikan saudara rahasia firman ini. Ketika bangsa Israel rela dan tabah menerima keadaan itu, 400 tahun. Apa ternyata yang Tuhan kerjakan di dalam kesulitan itu? Apa yang ternyata Tuhan lakukan dalam kesulitan itu? Ajaib luar biasa saudara. Perhatikan baik-baik. Saya catat di sini. Israel Tuhan taruh di Mesir selama 400 tahun. Ternyata yang tidak bisa dilihat oleh bangsa itu adalah Tuhan sedang mempersiapkan mereka berkembang biak secara aman dan nyaman sebagai sebuah negara. Saudara perhatikan baik-baik. Ketika nenek moyang mereka Abraham, Ishak dan Yakub, itu mereka di tanah Kanaan, sebelahnya Mesir. Di tanah Kanaan, tanah perjanjian itu, kan belum siap tanah perjanjian ini untuk menjadi tempat susu dan madu. Tuhan harus taruh mereka dulu di tempat persinggahan di Mesir, di perbudakan. Kenapa? Di tanah Kanaan, saudara baca riwayatnya. Abraham menguburkan istrinya saja mesti minta tolong kepada orang yang memiliki gua Makpela untuk menguburkan istrinya. Ishak. Ketika papanya meninggal, Ishak menggali sumur yang pernah digali oleh bapaknya. Apa yang dilakukan oleh bangsa yang ada di tanah Kanaan? Diusir dia, gali sumur lagi, diusir lagi, punya kami itu, gali sumur lagi. Mana bisa orang gak minum cukup bisa beranak cucu? Tidak bisa. Tidak akan bisa janji Allah terjadi. Apa janji Allah kepada Abraham? Aku akan menjadikan kamu menjadi bangsa yang besar. Big nation. Bagaimana caranya bangsa yang besar? Populasi penduduk harus banyak. Paham saudara? Bagaimana orang bisa berkembang biak hanya ngontrak-ngontrak pindah-pindah di bangsa itu, di bangsa Filistin? Tidak bisa. Tidak bisa saudara. Maka Tuhan bekerja
yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Tabah dan rela menerima keadaan kita yang sekarang, kamu akan melihat karya Allah yang besar di balik semua itu. Amin. Yang pertama Tuhan sedang mengerjakan supaya bangsa ini bertumbuh dan cepat berkembang biak. Sampai nanti Firaun tahu, wih, berkembang biakan bangsa ini luar biasa, mereka sudah lebih banyak dari jumlah kita. Tuhan berhasil. Waktunya memang keluar bangsa itu dari situ. Tapi lihat ada tahapannya. Tuhan taruh mereka di tempat yang khusus yang bernama Goshen di Mesir, tempat padang rumput yang terbaik untuk bangsa itu menggembalakan domba-dombanya. Ternyata Tuhan taruh kita di tempat yang sulit. Ternyata Tuhan punya rencana bagi kita. Amin saudara. Saya melihat ketika Tuhan taruh saya di sini tahun 2007 saya di sini. Saya sulit melihat. Saya udah pernah saksi ya saudara ya, tapi mungkin karena ada jemaat baru, saya saksi sedikit lagi. Sulit sekali saya memahami apa maksud Allah. Saya selalu berpikir ketika saya di sini karena saya terbuang sudah. Karena keadaan yang sulit waktu itu anak saya lahir yang kedua dalam kondisi yang sangat-sangat sulit sebelum dioperasi. Akhirnya untuk menghindari orang-orang di Surabaya itu melihat anak saya secara sinis, kami pindah ke sini. Saya belum tahu. Sebenarnya kalau saya tabah menerima itu saya udah tahu, oh, mujizat kok. Saya melihat koran, alamat di situ, Blok H itu alamat saya sampai sekarang, KTP saya masih di situ. Saya lihat dari koran, enggak tahu bahwa di sini ada panti orang Kristen, enggak tahu saya. Satu hal yang membuat saya paling tidak bisa terima pada waktu itu, ketika istri saya, anak saya ini sedang persiapan operasi, anak bungsu saya ini, persiapan operasi, maka dia harus dirawat baik-baik. Kata dokter nggak boleh, timbangannya berapa? 2,8 nggak boleh turun ya. Waduh, bergumul terus kami. Karena kalau tidak sampai timbangannya begitu nggak dioperasi, nggak mau dokternya. Karena kami dibantu yayasan. Ada sebuah yayasan dari Singapura sampai datang pemiliknya ke rumah sini Blok H itu. Nggak boleh. Pokoknya tugas orang tua membuat berat badannya naik. Waduh. Ya oke. Sampai suatu saat saya lihat istri saya ini menarik ember dari luar itu jam 3. Ditarik ember. Untuk apa itu ya? Mandiin Hani. Jam 3 sudah mandiin anak. Supaya airnya panas. Karena dijemur rupanya air itu. Dijemur supaya panas untuk mandikan anaknya. Loh kenapa enggak masak di kompor? Dia bilang sambil gas yang ada tulisan khusus orang miskin itu. Gas yang kuning kecil itu. Ada tulisannya khusus untuk masyarakat miskin atau kurang mampu, lupa saya. Khusus untuk rakyat miskin. Habis. Kenapa enggak dibeli? Gak ada uang. Situ saya betul-betul tertelungkup, saya menangis sama Tuhan. Yang bahasa istri saya pakai, sampai segitunya kamu sama saya. Sampai segitunya kamu Tuhan sama saya. Saya ini sejak tahun 2000, ya kembali lagi bahasa istri saya bukan orang pengangguran di Pulau Batam. Saya orang bekerja. Saya meninggalkan perusahaan, saya bekerja hanya membantu pendeta merintis gereja, tripleknya supaya bisa beli, supaya pendetanya bisa minum susu dan berasnya saya belikan. Saya kerja. Oke, karena saya kesulitan membantu dia, tidak selalu bisa setiap hari membantu. Oke, saya mengundurkan diri dari pekerjaan, saya ngojek, supaya saya tiap hari bisa di gereja bantu pendeta ngepel, siapkan ibadah. Tahun 2000 saya memenuhi panggilanmu ke Surabaya. Masa depan saya tinggalkan semuanya. Saya ingin jadi seorang kontraktor, saudara. Cita-cita saya. Sampai segitunya. Kalau engkau membuat saya tidak makan, saya bisa puasa. Tapi anak saya ini bukan mau saya bikin jadi artis apa. Mau operasi ajanya. Masa saya beli gas aja nggak bisa? Coba saudara. Masa segininya? Saya menangis, besoknya saya ambil ijazah saya.
Saya melamar saudara supir taksi. Taksi Gold yang sekarang Unimas itu dulu taksi, pangkalannya taksi Gold itu. Saya melamar saudara, lulus saya. Begitu sudah lulus, karena motivasi saya untuk balas dendam sama Tuhan. Gak perlu kau bantu-bantu aku bisa. Kau kira aku orang pengangguran jadi hamba Tuhan ini? Untuk ngasih makan anak saya. Saudara tahu, setelah saya udah lulus mau ngambil badge sama kunci mobil, Tuhan jama manajernya itu orang Batak. Bikin malu saja ke orang Batak. Sarjana kau ya? Iya Pak. Ini bawa pulang lagi lamaran, kembalikan. Kau cari kerja yang lain. Panjang jalan saudara dari Unimas itu sampai ke Sedati, ke Blok H ini rumah. Nangis, saya nggak berhenti, saya juga nggak tahu laki-laki apa saya ini. Sepanjang jalan air mata terus, air mata. Lalu saya bilang, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Begitu saya pulang, saya tidak ingat yang lain, hanya itu yang saya ingat. Lalu kemudian saya menerima telepon berikutnya, saya diminta untuk membantu di sebuah sekolah dan seterusnya. Kami bisa ada penghidupan lagi dalam pelayanan. Gak usah kau jadi supir-supir taksi, itu maksud Tuhan. Kau kira aku gak bisa kasih makan? Aku ingin melakukan keajaiban sebenarnya. Cuma kau kurang sabar. Enggak, aku gak tega aja. Kalau kau bikin itu sama saya boleh. Tapi jangan ke anak dan istri saya. Itu maksud saya. Saya yakin sekali bahwa ada banyak keajaiban-keajaiban yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, di dalam kesulitan, saudara. Ternyata anak saya yang paling bungsu ini, saudara, banyak sekali kekagetan-kekagetan yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya lewat dia itu. Banyak sekali. Dan saya yakin masih banyak lagi besok, tahun depan. Betul ya, Dek ya? Loh iya, saya yakin itu. Masih banyak lagi mujizat yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidupnya. Karena kami, ini saya garis bawahi, kita harus rela dan tabah. Kalau dulu saya tidak terima. Anak pendeta masa lahir sakit, cacat begini dan sebagainya. Saya tidak terima dulu. Apa dosa saya? Apa salah saya? Istri saya waktu mudanya suka membantu, dia cerita sedikit tadi, bukan orang biasa dia. Dia suka bantu gereja, saudara. Saya tahu sendiri. Bahkan saya pelakunya datang ke perusahaannya hanya untuk minta supaya gereja kami dibantu. Dilepas kalungnya, saudara, karena ATM-nya kosong. Loh ini benar. Yang bikin saya jatuh cinta sama dia salah satu yaitu. Loh iya, saya ceritakan sedikit. Bukan cantiknya dia, walaupun udah cantik kayak Maradona. Maradona cowok. Tapi karena kebaikan hatinya untuk pelayanan, itu yang bikin saya jatuh cinta. Perhatikan cowok-cowok cewekmu itu ya. Ada keajaiban Tuhan ketika kita rela dan tabah, amin. Bangsa Israel dibuang di tanah Mesir untuk membuat populasi mereka bertumbuh dan sehat, tidak ada gangguan. Seperti di tanah Kanaan. Bebas mereka di sana karena ada nama besar dari Yusuf yang membuat mereka tidak diganggu. Ketika Firaun nanti mengganggu mereka karena satu tujuannya. Sudah cukup populasinya. Sudah sangat besar. Makanya Tuhan gerakkan Firaun untuk menganiaya mereka. Supaya apa? Tujuannya lihat cara kerja Tuhan. Supaya kita keluh. Karena seringkali kalau kita sudah di zona nyaman. Kita enak-enak, santai-santai. Kemarin saya diberkati ya, izin ya Kak Christine ya. Kak Christine ini bersaksi di kaum muda. Saya juga baru tahu, dia nggak ngasih tahu ya. Awal bulan Juli kemarin, ternyata statusnya dia di pekerjaan sudah menjadi status yang cukup baik lah di perusahaannya. Ternyata selama ini dia adalah seperti saya dulu 6 bulan kerja di Batam, outsourcing. Habis gajiku dimakani orang itu. Dimakani apa itu? Perusahaan A, kita kerja perusahaan A, tapi dipekerjakan ke perusahaan lain. Ngerti? Gaji kita 6 juta, dipotong sama dia 2 juta. Kita cuma terima 4 juta. Gak tahu orang itu nanti masuk surga apa enggak itu. Makani darah orang, makani keringat orang kan. Nah dia saksi. Waktu dia masih dalam keadaan outsourcing itu, kerjanya bagai kuda. Enggak ya. Kerjanya luar biasa.
Hati-hati kalau sudah nyaman, status kita sudah dapat, pakaian kita sudah sama dengan yang lain, dan kenyamanan kita. Hati-hati kalau sudah nyaman. Alarmnya orang Kristen benar-benar harus cepat berbunyi justru dalam kenyamanan. Ingat baik-baik, ini rahasia Alkitab. Orang Kristen tidak perlu menjerit dan menangis, alarmnya berbunyi ketika menderita sebenarnya. Kamu sudah di jalan yang benar. Kalau menderita karena kebenaran, sudah benar. Tapi hati-hati, ketika kita sudah nyaman, sudah diberkati, maka rasa tidak perlu Tuhan, tidak butuh Tuhan, pasti muncul. Itu sudah terjadi pada bangsa ini, pada bangsa Israel yang sedang kita omongi. Sehingga Tuhan mengizinkan kesulitan-kesulitan itu mereka lalui. Yang kedua yang sedang mereka alami di Mesir itu, untuk membuat mereka beranak cucu secara nyaman dan tercapai. Dan yang kedua, Tuhan memberikan iman kepada mereka dengan iman yang teruji. Amin. Kalau ibu-ibu saya tanya, kamu mau emas 24 karat atau enggak berkarat? Apanya? Ibu-ibu mau pilih mana? Saya kasih nih emas di sebelah kanan, anggaplah ada ya. Di sebelah kanan emas murni 24 karat. Di sebelah kiri emasnya cuma 9%. Ibu-ibu milih mana kira-kira? Cewek-cewek. Ya kalau enggak picek yo. Enggak, kalau enggak buta pasti milih yang iya. Tapi saudara tahu enggak, ada enggak emas murni di bumi ini? Enggak ada. Semua emas harus dimurnikan. Semua emas harus dimurnikan. Dengan adanya bangsa ini ditaruh di Mesir, Tuhan ingin memurnikan iman dari bangsa ini menjadi iman yang menjadi iman yang teruji. Saudara perhatikan, iman yang teruji itu harus ada garis imannya. Saya ulangi ya, perhatikan, saya ambil waktu sedikit jemaat ya. Iman yang teruji itu harus ada garis imannya. Tuhan berkata, akulah ayah Abraham, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Ada garisnya saudara. Ada garisnya dari Abraham, Ishak, Yakub, Musa sampai kepada bangsa Israel. Saya singkatkan saja. Di bangsa Israel waktu itu ada raja-raja, ada nabi-nabi, ada hakim-hakim, terus turun. Ada garis iman yang jelas. Lalu pertanyaannya, mengapa kita sekarang bisa menerima janji Allah kepada Abraham itu, padahal kita bukan keturunan Abraham? Ini jadi pertanyaan. Mengapa kita bisa menerima janji itu? Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Ada garis iman yang kita terima dari Tuhan. Kita membaca di dalam surat 2 Korintus, dalam kitab Galatia, kita lompat saja waktu kita sudah sangat mepet. Galatia pasal yang ke-3 ayat yang ke-8. Tolong bacakan Galatia pasal 3 ayat yang ke-8. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, Ya. telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Apa janjinya? Olehmu segala bangsa akan diberkati. Saudara, ini gambar terakhir yang saya tunjukkan. Saudara, supaya kita bersyukur, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya rindu, ini doa saya kepada Tuhan, saya rindu supaya jemaat itu memahami betapa limpah dan besarnya anugerah Tuhan dalam hidup kita. Melebihi kenaikan gajimu, melebihi kesuksesanmu di wisuda, melebihi pekerjaan yang kau dapat yang baik. Anugerah ini kita syukuri. Saudara perhatikan baik-baik. Ya. Ini dibuat oleh teman saya, ingin menunjukkan bahwa gereja ini tidak ada sebenarnya. Ini tidak bisa ya.
Harusnya ada animasinya ini. Oh, di screenshot ya? Ya, ini ya. Perhatikan ya. Dari seluruh tulisan Alkitab atau nubuatan para nabi, Abraham, Ishak dan Yakub, dan nabi besar, nabi-nabi kecil, semua yang menulis Alkitab sampai Maliaki, itu tidak pernah menyinggung ini gereja. Tidak pernah menyinggung kamu. Tidak pernah berbicara tentang saya. Tidak pernah bicara tentang orang Indonesia. Tidak pernah berbicara orang selain Israel. Maka saya ringkas ada 39 kitab perjanjian lama yang dilihat, yang berhasil dilihat oleh para nabi itu hanya ini. Para nabi ini melihat keselamatan bagi bangsa Israel, akan ada Mesias. Yesus Kristus itu datang itu tadinya hanya untuk bangsa Israel. Yesus sendiri bilang, aku datang hanya untuk domba-dombaku, yaitu Israel. Saudara lihat, nabi-nabi menulis kitab-kitab hanya melihat ini, Israel. Lalu mereka melihat Mesias itu akan disalibkan, untuk siapa? Untuk Israel. Untuk Israel. Gereja tidak ada, anggap aja ini tertutup. Gereja ini ada di lembah ketidaktahuan. Gereja ini ada di dalam lembah ketidakpahaman. Gak ada di dalam Alkitab. Jangan bilang gereja sudah ada di perjanjian lama. Itu pendetanya gak sekolah. Sejak kapan ada gereja di perjanjian lama? Yang ada itu Abraham, Ishak dan Yakub dan keturunannya. Gak ada. Keselamatan itu hanya bagi bangsa Israel, titik. Tidak ada. Nabi-nabi mencatat di Alkitab nanti akan melihat ada antikristus muncul. Lalu muncul kembali raja kebenaran. Lalu dia akan mendirikan kerajaan 1000 tahun. Lalu ada bumi yang lama dihancurkan. Akan ada langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Hanya itu. Gereja tidak ada. Gereja tidak terlihat. Gereja tanpa Tuhan, tanpa Allah di dalam dunia, tanpa pengharapan kata Paulus. Bangsa kafir itu hanya cocok dimasukkan ke dalam lautan api neraka. Termasuk bangsa Indonesia. Tidak ada, saudara. Tapi kemudian kita baru tahu. Di dalam rahasia, bisa klik lanjutan. Di dalam rahasia janji Allah kepada Abraham yang kita baca tadi. Olehmu semua kaum di muka bumi akan diberkati. Ini yang tidak dipahami. Ternyata ini dari sekian banyak janji Allah kepada Abraham. Kejadian 12 ayat 1-3. Aku membuat engkau menjadi bangsa yang besar, Israel. Memberikan engkau serta membuat namamu masyhur, Israel. Engkau akan menjadi berkat, Israel. Aku memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, Israel. Jangan coba-coba mengutuk Israel, saudara ya. Jangan coba-coba, orang Indonesia jangan mengutuki. Ini janji Tuhan. Siapa yang mengutuki Israel, kukutuk. Ya, jangan. Kalau kamu tidak suka Israel ya diem, mingkem. Amin saudara, jangan mengutuki, bahaya. Saudara lihat siapa yang mengutuki Israel, habis. Itu aja. Saudara lihat sejarah dari sejarah kapanpun. Siapa yang mengutuki bangsa itu sampai hari ini, entek. Dan kita tidak tahu yang nomor 5 ini. Dari sinilah terjadi lompatan. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan diberkati. Olehmu ternyata di sini bukan oleh genetika, oleh dagingmu, oleh darah dagingmu, tetapi oleh imanmu. Mari kita baca ayat yang terakhir, kita berdiri bersama-sama. Galatia pasal yang ketiga tadi, ayat yang ke-14. Pelayan perjamuan suci bisa tampil ke depan, pemain musik tolong maju. Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-14. Mari kita baca sama-sama. Galatia pasal yang ketiga ayat yang keempat. Kata olehmu ternyata di sana bukan sperma atau genetika dari Abraham, tetapi oleh ini. Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Mari kita baca 1, 2, ya. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Amin saudara. Kalau hari ini saudara bisa beribadah di sini.
engkau tidak layak di sini. Maka saya rindu kita bersama-sama bersyukurnya kepada Tuhan itu. Jangan hanya karena doamu dijawab. Kamu sedang diberkati, kamu sedang promosi jabatan, kamu sedang naik gaji, kamu sedang sehat. Jangan. Rendah sekali kualitas syukur seperti itu. Bersyukurlah karena iman Abraham telah sampai kepada rumahmu, telah sampai kepada keluargamu. Terpujilah Engkau Tuhan. Hari ini kami akan menerima persekutuan di dalam tubuh dan darah-Mu, memasuki bulan baru bagi jemaat ini di bulan Agustus ini. Berkemurahanlah Tuhan atas kami. Sucikan, kuduskan kami untuk layak menerima kurban-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Besar mulia kasih-Mu. Haleluya. Silakan duduk. Bahkan hidupku curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan. Terima kasih Tuhan. Dan kesesatan lapar buatan Yesus Tuhan mengenalku karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindahkan Yesus. Besar mulia kasih-Mu Tuhan. Besar, haleluya, mulia kasih-Mu. Kau korbankan hidupku, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan kesesatan aku lapar buatan Yesus Tuhan menebusku karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur, terima kasih buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindahkan Yesus. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita mulailah di jemaat yang sederhana ini. Kalau kita bersyukur itu, kita mulai. Saya perhatikan beberapa jemaat sudah memahami maksud saya sejak beberapa tahun ini. Ayo bersyukurlah, jangan kalau kita sedang diberkati. Berdoa terima kasih Tuhan bukan karena penyertaannya saja. Coba kita bersyukur, selalu katakan terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Engkau berikan bagiku. Terima kasih Tuhan
untuk sorga yang engkau berikan bagiku. Harusnya itu bagi bangsa Israel. Harusnya kita tidak layak. Kita coba rubah. Jangan selalu kita bersyukur itu, terima kasih Tuhan karena hari ini kami sehat, karena hari ini kami diberkati Tuhan, karena hari ini ada makanan. Itu harus. Tapi coba saudara, kita perbaiki cara berpikir kita menjadi anak Tuhan ini. Kita harus rela dan tabah menerima keadaan kita ini. Tetapi satu hal yang tidak bisa berubah, syukur kita karena keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Oh terima kasih Tuhan. Pemain musik siapkan diri. Mari kita angkat roti. Kita akan berterima kasih. Ini adalah alasan yang terbesar bagi kami Tuhan untuk bersyukur. Keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami, ranting yang kering, ranting yang patah, bulu yang terkulai. Kami orang-orang yang terbuang di pinggir jalan, pengangguran, tidak berguna, cacat, buta, dan penuh dengan kelemahan. Najis dan kotor, itulah hidup kami. Tapi sekarang kami ada di sini. Betapa besarnya anugerah-Mu kepada kami. Khususnya hamba-Mu dan sekeluarga. Diberi kesempatan melayani Engkau. Betapa mulia dan besarnya Engkau Tuhan. Tak terselami segala kebesaran dan keajaiban-Mu. Kami orang berdosa menjadi milik Tuhan. Terima kasih. Tolong kami agar ini menjadi dasar syukur kami setiap hari. Sehingga kesulitan apapun, kebutuhan yang kami perlukan yang belum kami capai, tidak menghalangi kami bersyukur setiap hari. Karena ada pemberian yang terbesar yang kami miliki, yaitu keselamatan. Angkat roti di tangan kananmu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dalam tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Oh terima kasih Tuhan. Ada asa dan harapan yang belum tercapai. Malah mungkin engkau mengalami banyak kegagalan, mengulangi lagi dari nol. Rela dan berdamailah, itu bagian dari janji Allah. Tenanglah, maka engkau akan melihat Tuhan sedang mengerjakan hal yang besar dalam hidupmu. Angkat cawan di tangan kananmu. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minumlah dengan imanmu dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur setengah menit ke depan ini. Kami menyembah, kami berterima kasih. Oh kami bersyukur untuk anugerah-Mu ya Tuhan. Tak habis-habisnya kasih setia-Mu. Sepanjang hari kami menikmati anugerah-Mu. Karena keselamatan yang Engkau berikan adalah kepastian. Kami tidak peduli apapun yang sedang kami alami. Yang kami tahu kami sedang dibawa kepada segala kehendak-Mu. Maka kemuliaan dan keagungan hanya bagi Tuhan saja. Hanya Engkau yang layak ditinggikan. Hanya Engkau yang layak dimuliakan. Kami akan menggapai masa depan bersama Tuhan. Dalam segala keadaan kami bisa bersyukur, memuji-muji-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih. Jemaat, lanjutkanlah syukur-Mu ini setiap saat dalam perenungan-Mu di rumah, di pekerjaan, sesulit apapun yang sedang Engkau hadapi, ingatlah begitu besarnya anugerah yang Engkau terima. Maka tidak mungkin Engkau mengeluh. Ucapan syukur pasti akan dinaikkan. Belajarlah mulai dari sekarang. Mulailah bersyukur karena anugerah Tuhan, keselamatan yang Tuhan beri. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Jemaat silakan duduk. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan.
Saudara berbahagia mendengarnya? Haleluya. Ya, kita akan memberi persembahan yang kedua untuk kas gereja kita. Petugas persembahan dipersilakan. Kupersembahkan bagimu Yesus. Persembahkan bagimu Yesus yang terbaik dan terindah. Segala apa yang ku miliki, itu semua anugerah-Mu. Terimalah Tuhan persembahan ini dengan tulus hati dan dengan hati bersyukur. Terimalah Tuhan persembahan ini, segala puji hormat bagi-Mu. Terimalah Tuhan persembahan ini dengan tulus hati dan dengan hati bersyukur. Terimalah Tuhan persembahan ini, segala puji hormat bagi-Mu. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Pengumuman untuk kita, hari Selasa ada ibadah doa puasa di tempat ini jam 9 pagi dan ya sesi 1. Kemudian ada ibadah doa jam 6 sore di tempat ini juga hari Selasa, sesi yang kedua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, monggo kita bergabung bersama-sama dalam memuji dan menyembah Tuhan. Kemudian hari Sabtu ada ibadah youth di tempat ini jam 6 sore. Kemudian hari Minggu kita akan kembali beribadah pada jam 8 pagi ibadah umum dan ibadah sekolah minggu jam 10 pagi. Tetap kami sampaikan bahwa kita sudah membuat panitia Natal dan kita sudah menggalang dana juga lewat persembahan yang pertama yang sudah kita edarkan 2 minggu ini, dan itu akan berlanjut sampai minggu Desember nanti. Bapak Ibu Saudara yang ingin juga rindu untuk berkorban untuk perayaan Natal kita, silakan bisa transfer atau memberikan cash langsung kepada tim bendahara atau melalui kris yang ada di bangku Bapak Ibu Saudara ya. Kemudian untuk acara mendatang kita yang paling dekat adalah acara 17 Agustus ini. Kita akan merayakan bersama karena diadakan 17 Agustusnya bertepatan dengan hari Minggu. Jadi kita bikin perayaan, kita akan bersama-sama di sana. Ada lomba-lomba juga, lomba ya sederhana supaya memeriahkan, dan juga kita akan makan bersama. Untuk jamnya akan menyusul ya, jamnya tapi tetap pagi karena saya dengar ada beberapa yang harus upacara lah, yang inilah kalau terlalu pagi ya. Nanti jamnya akan menyusul, tapi kita tetap adakan pagi supaya kita semua bisa beribadah dan memuliakan Tuhan di acara 17 Agustus mendatang ini. Itu saja pengumuman yang bisa kami sampaikan. Kita akan berdoa. Mari kita bersyafaat. Kepadamu Allah yang hidup, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Bapa yang kami cintai di dalam Kristus Yesus. Kami datang membawa hidup kami, jemaat yang sudah Tuhan percayakan di tempat ini. Bapa di surga, ke dalam tangan kasih karunia-Mu kami serahkan hidup kami, sepanjang umur hidup kami, sepanjang bulan Agustus ini di dalam penyertaan-Mu. Tuhan tolonglah mulai dari anak-anak kami, dewasa muda, orang tua yang sendiri lanjut usia, ibu-ibu janda. Tuhan, Engkau mengasihi kami, penyertaan-Mu sempurna seperti di bulan yang lalu kami akan rasakan sepanjang bulan ini.
Terima kasih atas anugerah-Mu bagi kami untuk pelayanan di tempat ini yang terus berjalan. Kami rindu firman-Mu selalu dipersiapkan bagi kami, mulai dari sekolah minggu, di kaum muda, dan juga di ibadah umum, dan seminar-seminar yang dilaksanakan untuk mendewasakan iman jemaat. Tambah-tambahkan iman kami, ketekunan kami, untuk mengikuti apa yang sudah dipersiapkan oleh gereja untuk pertumbuhan rohani kami. Tuhan, tolong jemaat-Mu yang dalam pergumulan, campur tangan dan bantulah kami dalam setiap kelemahan kami. Engkau penolong dan pembela kami. Bawa kami kepada segala kehendak-Mu, agar jangan sampai kami jauh dari Tuhan. Bahkan di dalam berkat-berkat yang Kau berikan pun, kami rindu mendekatkan diri dan jangan sampai meninggalkan Tuhan. Terpujilah Engkau untuk semua prestasi, karya Tuhan, berkat Tuhan, kesehatan yang Kau beri kepada kami. Kami mau pakai itu memuliakan Engkau ya Tuhan. Baik acara 17-an, ibadah Natal yang mendekat, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami rindukan firman-Mu untuk menolong hidup kami. Bangsa dan negara kami Tuhan tolong, dalam keadaan sulit sekalipun kami percaya bangsa ini ada di dalam hati-Mu, karena ada jemaat yang sederhana di Sedati ini ada menjadi bagian dari bangsa ini. Kami doakan pemerintah kami dari pusat hingga daerah. Tuhan pakai, Tuhan kurangi dan hancurkan segala tindakan-tindakan korupsi, kejahatan yang ingin merusak bangsa ini. Tolong para pemimpin kami agar memiliki hati seperti hati-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau, kami doakan para pemimpin kami baik di sinode sampai di seluruh negeri di Indonesia, pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kuatkan dan teguhkan hati kami melayani Engkau dengan penuh syukur dan sukacita. Terpujilah Tuhan. Mari jemaat, kita berdiri bersama-sama, kita sukacita karena Tuhan telah mengajarkan kita berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, arahkanlah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera, dan berkat Tuhan datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi, keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan, pertolongan, kekuatan, dan penghiburan di dalam Roh-Nya yang kudus. Allah Tritunggal yang kudus, Dialah yang memberkati engkau lagi, menyertai engkau di sepanjang jalanmu hari ini. Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah bersama Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa.